Makanya waktu dibongkar Masjidil Haram, ditemukan 19 wakaf asal Aceh. Ada warga negara Aceh mengumpulkan uangnya untuk pembangunan Masjidil Haram. Sampai dalam sejarah itu sampai 1000 ton emas dibawa ke Mekah. Dan uang itu... Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Hubungan Aceh-Mekah itu bukan hanya karena bertuasi. Jadi hubungan Aceh-Mekah ini ada tulisan saya, Jejak Aceh di Tanah Arab. Pernah saya tulis dulu. Di mana orang, dulu kerajaan Aceh kan 5 besar di dunia. Moghul, Aceh di India, Aceh Darussalam di Asia Tenggara, Maroko, Isfahan, Turki. Makanya di Masjidil, karena pusat agama Islam itu di Mekah, maka seluruh 5 negeri besar Islam itu ada aset di Mekah. Bukan hanya Aceh. Makanya kalau awal kita lihat Mekah itu Mekahnya dulu kan di bawah protektorat Turki, namanya Wali, yang menjadi Kadim Haramen. Kadim Haramen itu kelompok Banu Hashim, yang sehingga dalam sejarah Aceh itu, dalam sejarah Mekah, pernah ada Syarif Mekah, namanya Syarif Burakat, moyangnya Raja Yordan sekarang. Itu pernah diutus ke Aceh, tahun 1688 Masehi. Untuk apa diutus ke Aceh? Dalam hal untuk pembangunan Masjidil Haram perlu duit. Syarif Burakat dan rombongannya pertama datang ke Moghul, India, di Agra. Tapi sesampai di sana jumpa Raja Moghul namanya Aurangzeb. Dia tidak ada lagi duit. Duitnya udah habis. Bangun itu Taj Mahal. Bahkan katanya bapaknya sendiri telah dia masukkan ke penjara. Shah Jahan. Pergi aja ke timur, ke kerajaan Aceh Darussalam, yang dipimpin saat itu oleh Sultanah Naqiyatuddin Shah. Muftinya bekas Imam Besar Masjidil Haram, namanya Syekh Abdul Rauf Al-Fazli As-Sigili. Rombongan Syarif Burakat itu sampai ke Aceh setelah tidak berhasil mendapatkan uang di India. Sampai ke sini, akhirnya Syekh Abdul Rauf mempertemukan dengan Sultanah Naqiyatuddin Shah bahwa itu perlu untuk perluasan Masjidil Haram. Akhirnya Sultanah ini meminta kepada seluruh warga negara Aceh mengumpulkan uangnya untuk pembangunan Masjidil Haram. Sampai dalam sejarah itu sampai 1000 ton emas dibawa ke Mekah. Dan uang itu sampai Snok Hogrenya datang ke Mekah tahun 1883, uang itu belum habis dibagi. Itu dicatat dalam catatan Snok waktu dia berada di Mekah. Masih ribut antara, saat itu Mekah bukan di tangan Ibnu Saud sekarang, di tangan keluarga Syarif Burakat, moyangnya keluarga, tapi udah sampai ke cucunya Syarif Burakat. Sehingga kata Snok, kalau kita buka catatan Snok, karena ada peraturan dulu siapa yang dapatkan uang dapat hak. Jadi terlalu banyak emasnya belum habis dibagi. Begitu banyak emas yang disumbang oleh kerajaan Aceh untuk pembangunan Masjidil Haram. Di samping itu juga di Masjidil Haram itu bukan hanya di Masjidil Haram, ada di Mina. Wakaf Aceh ini, wakaf awal Aceh masa. Jadi gini dulunya ini. Sebelum 1924 itu kan sebelum kejatuhan Utsmani, itu Mekah itu kan di bawah Utsmani. Jadi waktu penyerahan dokumen-dokumen wakaf, karena 75% sekeliling Masjidil Haram itu wakaf semua, termasuk benteng Turki. Kalau udah pergi aja ada benteng yang sekarang menjadi Istana Sultan, itu bekas benteng Turki. Itu yang bukan wakaf tapi punya Turki. Tapi sekelilingnya itu Masjidil Haram. Makanya waktu dibongkar Masjidil Haram, dibongkar tempat-tempat jemaah haji, ditemukan 19 wakaf asal Aceh. Di Mekah, ada di Mina, ada di Jeddah, ada di Mekah. Yang baru ditemukan dari sekian itu hanya satu. Bukan Betulasi, yang di bawah fund manajernya Habib Buga. Karena semua itu Betulasi. Karena pewakaf itu bukan hanya itu. Jadi dulunya ada 2 model wakaf di Mekah itu. Ada wakaf khas, ada wakaf am. Yang wakaf khas itu ditulis di situ dalam ikrar wakafnya. Li aulad, auladi, aulad fi butuni, aulad fi duhuri. Habis, tidak ada itu aulad lagi anak, baik masih dalam perut. Kalau butuni itu dalam perut, duhuri yang sudah lahir. Tak ada itu baru jatuh kepada hujjaj min biladil Asyi, haji-haji dari negara Aceh. Kemudian habis dari haji negara Aceh, baru masuk ke muqimin min biladil Asyi, mukim yang berasal dari negeri Aceh. Kemudian dibagi lagi satu lagi apa? Tulab min biladil Asyi, pelajar-pelajar dari negeri Aceh. Apabila ini tidak ada lagi, udah kafir lah orang yang dari Biladil Asyi ini semua. Kan sudah masuk aliran sesat, kafir. Itu jatuhnya ke hujjaj min biladil Jawi, kepada Jawi. Bukan Indonesia, bisa Malaysia, bisa Brunei, bisa Thailand. Orang Islam Asia Tenggara, Jawi, biladil Jawi. Kemudian muqimin min biladil Jawi, orang mukim asal dari negeri Jawi. Kemudian yang ketiga juga tulab min biladil Jawi. Habis ini semua, misalnya udah kafir seluruh Nusantara ini. Tanah wakaf itu jatuh ke Masjidil Haram. Itu dalam ikrar wakaf.
dari 19 ikrar wakaf asal yang ada di Saudi sekarang. Yang satu yang sudah terbongkar ini semua atas jasa Anwar Fuadi bin Syekh Abdul Salam, ya kan? Dan Pak Abdullah Putih. Anwar Fuadi bin Abdul Salam ini udah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan tinggalnya, kalau tidak salah saya, di Prada tinggalnya. Saya kira bagi kita jamaah haji semuanya ini kita wajib, saya kira, kalau untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk dia. Karena telah menjadikan Baitul Asy, yang orang umum mengenal Baitul Asy, sebenarnya banyak Baitul Asy, yang satu sudah dibongkar ini, bisa bermanfaat untuk rakyat Aceh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.